warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pembagian hadis berdasarkan kuantitas periwayatannya. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Di antara mereka adalah yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Ada juga yang membaginya menjadi 2, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Mereka membagi hadis ke dalam 2 bagian, yaitu hadis mutawatir dan ahad. Yang pertama, hadis mutawatir secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata al-tawatur yang bermakna al-tatabu atau berturut-turut, atau datangnya suatu secara berturut-turut dan bergantian. Syarat hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tabakat pertama dan tabakat berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera berita yang disampaikan para perawi. Macam-macam hadis mutawatir ada 3, yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama. Yang kedua, hadis mutawatir ma'nawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali, yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat. Kedua, hadis ghairu masyhur. Masyhur merupakan bentuk isam maf'ul dari kata kerja sahara yang bermakna zuhur, yang berarti nyata atau nampak. Pengertian hadis masyhur secara istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkat sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Yang ketiga yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutakhir. Hadis ahad dikategorikan sebagai hadis zanni as-subut. Hadis ahad mempunyai sisi gelap yang memungkinkan untuk ditolak atau diabaikan dan tidak diamalkan. Materi selanjutnya yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matanya. Yang pertama, hadis sahih. Sahih secara etimologi adalah lawan dan sakim atau sakit, sedangkan dalam istilah ilmu hadis macam-macam hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih li zatihi ialah hadis sahih yang memenuhi secara lengkap syarat-syarat hadis, yaitu bersambung terus sanadnya. Yang kedua, hadis sahih li ghairi, artinya yang sahih karena yang lainnya, yaitu yang jadi sah karena dikuatkan dengan jalan sanad atau keterangan yang lain. Yang ketiga, hukum mengamalkan hadis sahih, yaitu untuk mengetahui suatu hadis itu apakah sahih atau tidak. Yang keempat, tingkat kelemahannya. Yaitu pembagian hadis berdasarkan kehujahannya. Hadis bila dilihat dari segi diterima atau tidaknya, ia menjadi hujjah dalam beramal. Dapat dibagi 2, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Adapun hadis-hadis makbul adalah hadis-hadis yang diterima sebagai hujjah dikarenakan memenuhi persyaratan sebagai hadis sahih. Untuk mendapat tingkatan suatu hadis menjadi hadis sahih, perlu adanya penelitian lebih lanjut. Maka sebagai macam persoalan hadis sahih dalam rangka melihat hadis dari sisi kualitasnya perlu dikaji dan diteliti. Nah, di sini akan membahas tentang hadis makbul. Hadis makbul artinya hadis yang telah jelas kebenaran yang diriwayatkan perawi. Makbul sendiri secara bahasa berarti yang diterima. Hukum hadis makbul adalah wajib dijadikan landasan dalil hukum dan diamalkan. Menurut Hasbi
As-Siddiqi, hadis makbul adalah hadis ditunjukkan oleh suatu keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya, yakni adanya lebih berat daripada ketiadaannya. Lebih jelas lagi, bahwa hadis makbul ini adalah hadis yang dapat diterima atau pada dasarnya dapat dijadikan sebagai hujjah, yaitu dapat dijadikan sebagai panduan. Hadis makbul pula terbagi kepada muhkam, yaitu hadis yang tidak ada hadis lain yang menentangnya. Dan juga terbagi kepada mukhalaf, yaitu hadis yang didapati ada hadis lain yang menentangnya, tetapi masih ada kemungkinan untuk menggabungkannya. Dan selanjutnya terbagi kepada nasik, ialah hadis yang datang kebelakangan dan isinya menentang hadis yang seumpama dengannya. Nah, selanjutnya yaitu hadis mardud. Hadis mardud ialah hadis yang di dalamnya tidak dipenuhi syarat-syarat sahih dan tidak pula syarat-syarat hasan. Nah, hadis mardud ini tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Ia terbagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama mardud karena adanya keguguran pada sanadnya, dan yang kedua mardud karena adanya kecacatan pada diri para periwayatnya. Materi selanjutnya yaitu pembagian hadis berdasarkan penerapannya. Banyak perbedaan pada masa Nabi dengan era saat ini. Pada hakikatnya di masa Nabi harus berjuang membela kebenaran yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa sekarang, mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Musim 2015, hadis Nabi mengajarkan bahwa kita di dunia ini harus berpegang teguh dengan syariat Islam agar menjadi umat muslim yang rahmatan lil alamin. Hal itulah yang menjadikan sesama manusia untuk saling membantu dan menghargai satu sama lain. Sebagai umat muslim, dengan menganut Ahlussunnah wal Jamaah memiliki pemahaman yang baik tentang hadis-hadis Nabi. Karena setiap tindakan dan aktivitas manusia selalu memiliki tujuan dan berpedoman pada syariat Islam. Rasulullah SAW sebagai panutan untuk berperilaku dan bersikap baik terhadap sesama muslim ataupun non-muslim dengan menjadikan kehidupan manusia lebih terarah ke jalan yang benar. Nah, sejak kecil kita diajarkan bersikap dan bertutur kata yang baik dengan sopan santun. Setiap manusia mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda. Nah, dengan perbedaan inilah yang terkadang menimbulkan hal permasalahan dan terkadang menjadi penyebab terpecah belahnya suatu hubungan persaudaraan, menjadikan satu sama lain saling bermusuhan dan saling membenci. Nah, dilihat dari bermacam-macam suku bangsa Indonesia menjadikan setiap daerah memiliki keyakinan berbudaya yang berbeda. Tetapi hal ini kita perlu untuk menanamkan rasa toleransi dan kepedulian antar suku bangsa, dan lebih menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan kecintaan terhadap sesama manusia. Dalam kehidupan pada masa sekarang ini, dengan berkembangnya masa karena banyak kesalahan dalam mengartikan isi kandungan hadis, dan terkadang berargumentasi menggunakan hadis tapi tanpa mengetahui tingkat kesahihan hadis tersebut. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa sebagai umat Nabi SAW, dan di sini dapat disimpulkan bahwa sebagai umat Nabi Muhammad SAW, implementasi hadis dalam konteks kehidupan sosial memiliki tujuan agar lebih terarah dan bersikap lebih baik, dengan saling menghargai dan tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Dengan adanya aturan-aturan syariat Islam yang menjadikan manusia untuk lebih bersosialisasi, memahami konteks kehidupan yang semakin berkembang di era modern seperti sekarang ini. Pemahaman mendalam tentang kaidah-kaidah kesahihan hadis lebih ditekankan agar tidak salah mengartikan isi kandungan hadis dan menjurus ke mudaratatan dengan malah bahaya. Mungkin sekian, terima kasih.